Film kali ini yang kita bahas berjudul Murder Mystery 2. Rilis tahun 2023, disutradarai oleh Jeremy Garlick. Film ini masih dibintangi oleh Adam Sandler sebagai Nick, Jennifer Aniston sebagai Audrey, Mark Strong sebagai Miller, Melanie Laurent sebagai Claudette, John Kani sebagai Kolonel Ulenga, Danny Bond sebagai Inspektur Delacroix, Adel Akhtar sebagai The Maharaja. Merupakan film kedua dari Murder Mystery ini, masih menceritakan pasangan suami istri nyentrik Audrey dan Nick yang diundang ke pernikahan Maharaja. Namun seperti biasa, setiap ada mereka pasti ada kasus. Cerita terjadi 4 tahun setelah kasus yang dipecahkan Audrey dan Nick. Mereka memutuskan untuk keluar dari pekerjaan mereka dan membuka jasa sebagai penyelidik pribadi. Namun itu tidak berjalan dengan lancar. Karena itu mereka hanya bisa berdoa supaya ada keajaiban. Sebelum tidur, Nick dan Audrey berdebat soal bisnis mereka yang kurang baik. Audrey mengatakan agar klien percaya mereka harus punya lisensi. Namun Nick menganggap itu tidak penting. Yang terpenting adalah cara pemasaran. Untuk itu Nick membuat kartu nama yang cukup unik. Terdapat pembersih gigi di kartu nama itu. Audrey merasa aneh dengan konsep kartu nama itu. Tak lama, HP Nick berbunyi dan itu berasal dari Maharaja. Maharaja mengundang Nick dan Audrey untuk datang ke pernikahannya yang diadakan di pulau pribadi milik Maharaja dan semua biaya ditanggung. Mereka begitu senang mendengar hal itu karena bisa liburan dengan gratis. Hari berikutnya, Nick dan Audrey datang ke pulau itu dengan menggunakan helikopter milik Maharaja. Setelah sampai, Audrey dan Nick disambut oleh para pelayan. Nick terkagum-kagum dengan keindahan pulau itu. Saking kayanya, semua binatang di pulau itu dikasih popok. Tak lama datang Maharaja dan calon istrinya yang bernama Claudette. Di sana juga ada Kolonel Ulenga yang menjadi pengawal Maharaja. Namun karena lengannya tertembak saat melindungi Maharaja dari orang-orang yang tidak suka dengan bisnisnya, Maharaja pun mencari pengawal baru yang bernama Lois dan diperkenalkan kepada Nick dan Audrey. Demi keamanan, Lois langsung memeriksa Audrey dan Nick. Setelah itu Maharaja mengantar mereka ke kamarnya. Saat masuk kamar, Nick dan Audrey begitu terpesona dengan kamarnya. Nick juga terpesona saat melihat atap kamarnya bisa terbuka. Sedangkan Audrey sedang menikmati keju yang tersedia dan melihat-lihat beberapa hadiah yang sudah ada di kamar itu. Nick yang begitu suka dengan kejunya beberapa kali memotong dan memakannya. Audrey dan Nick kemudian mengecek lemari pakaian. Di sana sudah ada banyak pakaian yang disiapkan oleh Maharaja buat mereka. Melihat itu, Audrey menjadi terharu bercampur senang. Malam harinya, pesta pun dimulai. Audrey dan Nick saling kagum saat melihat mereka masing-masing menggunakan baju ala-ala India. Banyak tamu yang datang dalam pesta itu. Saat Audrey sedang berfoto-foto, datang seorang lelaki mendekatinya yang bernama Francisco, mencoba untuk merayu Audrey. Tapi Audrey terlihat tidak nyaman. Tak lama Nick datang. Nick tahu tentang Francisco. Ia juga bertanya bagaimana kenal dengan Maharaja. Francisco mengatakan kalau dirinya diangkat oleh ayah Maharaja sebagai ketua dewan direksi perusahaan Maharaja. Dan ia juga yang mengenalkan Maharaja dengan Claudette. Saat Audrey mengambil makanan yang cukup banyak di piringnya, tiba-tiba dikomentar oleh Claudette yang merupakan teman dari Claudette. Audrey beralasan kalau ia mengambilkan untuk suaminya juga. Karena tidak boleh dikembalikan, Audrey membuang sebagian makanannya di pot tanaman. Dari kejauhan, Audrey disapa oleh adik Maharaja yang bernama Saira. Karena tidak begitu suka dengan orang-orang yang datang di pesta itu, Saira lebih memilih untuk duduk dan membaca buku. Tak berselang lama, Nick datang dengan sempoyongan karena mabuk sisa. Nick dan Saira saling berkenalan. Acara utama pun dimulai. Para tamu menari bersama menyambut mempelai wanita. Audrey dan Nick juga ikut dalam tarian itu, walaupun kebingungan dengan tariannya. Laki-laki dan perempuan menari bersama-sama. Dari luar datang mempelai pria naik gajah masuk ke dalam pesta. Audrey melihat orang yang mencurigakan masuk bersamaan. Tiba-tiba laki yang naik gajah itu terjatuh karena ditusuk dari belakang. Melihat itu, semuanya di dalam itu panik. Semua orang mengira kalau itu adalah Maharaja. Namun setelah dibuka penutup mukanya, ternyata itu adalah Louis, pengawal Maharaja. Nick yang menyadari itu pengalian berusaha mengejar pelaku.
Dalam keadaan panik pun, Nick masih sempat-sempatnya memotong keju, mengambilnya lalu memakannya sambil mengejar pelaku. Di luar tenda, Nick melihat jejak kaki, lalu mengikuti jejak itu. Sedangkan Audrey memfoto semua barang-barang yang tampak mencurigakan. Saat dekat dengan pantai, Nick mendengar teriakan Maharaja yang sedang dimasukkan ke dalam kapal. Nick hendak mendekati kapal itu, namun oleh penjahat ditembaki yang membuat Nick terjatuh walaupun tidak terkena. Dan penculik itu membawa Maharaja pergi. Untuk mencari pelaku, Ulenga meminta kepada penjaga untuk menutup bola itu dan menyuruh semua tamu tetap berada di kamar. Sedangkan Francisco malah mencemaskan Sam kalau para investor tahu tentang kejadian itu. Hal itu membuat Saira dan Francisco sempat bertengkar. Nick datang memberitahu kalau Maharaja diculik dan masih hidup. Menurut Nick, masih ada komplotan pencuri yang membantunya. Menurut Ulenga, ada lebih dari 400 orang yang datang. Nick bertanya kepada Claudette tentang siapa saja yang tahu kalau ada gajah saat acara. Claudette menjawab, semua dewan tahu. Karena hal itu, Audrey menjelaskan kalau di antara mereka merupakan kaki tangan pembunuhnya. Semua orang terkejut dan saling menatap satu sama lain. Mereka juga saling menyangkal kalau bukan mereka pelakunya. Saira mengatakan kalau mereka semua membenci Maharaja. Claudette dan Countess bertengkar karena Countess sempat bertunangan dengan Maharaja namun batal. Karena hal itu, Claudette menuduh Countess pelakunya. Countess membela diri dengan menuduh Claudette wanita matre dan ingin hartanya Maharaja. Mendengar itu, Nick dan Audrey akan menangani kasus ini dan menyelamatkan Maharaja dengan bayaran $25 juta. Semua tercengang mendengar hal itu. Nick dan Audrey masuk ke kamarnya. Nick menghalangi pintunya agar tidak ada orang yang masuk. Tak berselang lama ada orang yang mengetuk kamarnya. Audrey mengira kalau itu pembunuhnya. Namun Nick berkata kalau pembunuh tidak akan mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Francisco. Francisco memberitahu Audrey dan Nick tentang Claudette yang diminta dewan untuk menandatangani perjanjian pranikah yang gila. Sehingga kalau bercerai, Claudette tidak akan mendapat $1 pun. Tak lama, pintu kembali diketuk. Sekarang yang datang adalah Claudette. Karena tidak ingin ketahuan, Francisco bersembunyi. Claudette menceritakan kalau Countess menganggap dirinya menikah dengan Maharaja karena harta. Hanya karena Countess cemburu. Padahal dulu mereka bersahabat. Karena sedih, Audrey memeluk Claudette. Saat berpelukan, Audrey menemukan pistol di belakang Claudette dan memberitahu Nick tentang hal itu. Menurut Claudette, semua dewan diuntungkan atas penculikan Maharaja. Ulenga kesal karena turun pangkat. Saira selalu haus perhatian dan Maharaja mengetahui rahasia gelap Francisco. Belum sempat memberitahu rahasia apa itu, pintu diketuk lagi. Claudette kemudian bersembunyi dan yang datang adalah Saira. Saira mengatakan kalau mereka harus memeriksa Claudette. Karena menurut Saira, Claudette bukan perempuan yang baik, mencurigakan, narsis, manipulatif, dan terlihat murahan. Audrey yang melihat Claudette akan menembaknya menghentikan pembicaraan Saira dan menawarkan minuman agar lebih tenang. Tiba-tiba pintu diketuk kembali. Saira diantar Audrey untuk sembunyi di kamarnya. Kali ini yang datang adalah Imani dan Countess. Countess memberitahu kalau pelakunya adalah Francisco. Karena Francisco sudah digugat 85 kali untuk kasus paternitas atau tes DNA yang dicurigai korupsi dana perusahaan untuk membiayai anak-anak hasil hubungan gelapnya. Karena tidak terima dengan tuduhan itu, Francisco keluar dari lemari dan membantah semua tuduhan. Imani dan Countess terkejut atas kemunculan Francisco. Kemudian semua muncul dari persembunyiannya dan saling terkejut. Tiba-tiba Ulenga mendobrak pintu masuk bersama anak buahnya. Tak lama ada pesan masuk ke HP Claudette dari penculiknya yang berisi untuk tidak lapor polisi dan punya tuntutan yang akan diterima jam 7 pagi. Nick meminta untuk tidak ada yang boleh pergi. Audrey yang merasa tidak enak padahal dia sudah tertidur di kasur. Begitu juga dengan Nick yang tiba-tiba pingsan. Pagi harinya, Audrey yang tersadar mulai panik dan berusaha membangunkan Nick. Audrey merasa mereka telah dibius. Setelah berganti pakaian, semua orang berkumpul di tepi pantai. Tak lama datang detektif Miller bersama anak buahnya dari bawah air. Nick dan Audrey menjelaskan situasi yang terjadi. Saat mereka membicarakan soal penjahatnya, Miller secara tidak langsung menuduh Audrey dan Nick pelakunya karena mereka sedang membutuhkan uang demi kelangsungan bisnisnya. Tidak terima dengan tuduhan itu, Nick berencana pergi dari pulau itu. Namun Audrey menahannya dan meminta untuk membuktikan kalau tuduhan Miller itu salah. Tak lama, Ulenga memanggil Nick dan Audrey karena pencurinya ingin berbicara dengan mereka. Anak buah Miller sudah menyiapkan alat pelacak. Tak lama penculik menghubunginya. Nick harus mengukur waktu selama 45 detik untuk bisa dilacak lokasinya. Nick bertanya bagaimana cara agar Maharaja bisa dibebaskan. Pencuri itu meminta tebusan sebesar $50 juta.
Mendengar itu, Francisco berteriak terkejut yang membuat penculik mematikan teleponnya. Menurut Francisco, itu terlalu mahal untuk satu orang. Tak lama, penculik itu menghubungi lagi dan menaikkan tebusannya, meminta Nick untuk membawanya ke Paris pukul 8 besok malam dalam bentuk obligasi tak terlacak. Mereka mencoba waktunya, namun malah membuat penculik kesal dan menaikkan tebusannya menjadi 70 juta dolar. Mereka semua kemudian pergi ke Paris. Sebelum ke titik pertemuan, Miller meminta ponsel Audrey dan Nick dan memberikan ponsel untuk berkomunikasi dengan penculik, serta sebuah senjata kepada Audrey karena tidak percaya dengan bidikan Nick. Nick dan Audrey turun dari mobil berjalan menuju lokasi pertemuan. Penculik itu menghubungi meminta Nick dan Audrey membawa uang itu ke mobil van. Namun sebelum itu, Nick dan Audrey ingin mendengar suara Maharaja. Setelah mendengar suara Maharaja, mereka menuju ke mobil van yang dimaksud. Setelah sampai, mereka dipaksa masuk ke dalam mobil van dan pergi dari tempat itu. Miller melihat itu kemudian mengejarnya. Di dalam mobil, penjahat mencoba meminta koper dari Nick. Namun dengan cerdas, Nick memborgol tangan dengan kopernya. Karena tidak menyerahkan kopernya, salah satu penjahat melakukan kampak. Melihat ada kesempatan, Nick berkelahi dengan para penjahat, sedangkan Audrey membantu dengan menembak salah satu penjahat walaupun dengan ketakutan. Saat Audrey mengambil kampaknya, tiba-tiba sopir ngerem mendadak yang membuat kampak itu tertancap di kepala sopir. Audrey semakin ketakutan karena sudah membunuh beberapa penjahat. Walaupun sudah mati, namun itu masih bisa bergerak sendiri yang membuat mobilnya kembali berjalan. Audrey berusaha mengalihkan mobilnya agar tidak menabrak kemana-mana. Karena tidak terkendali, mobil itu menabrak rumah makan dan berhenti. Nick dan Audrey keluar dari mobil. Orang-orang yang ada di restoran itu melihat mereka dengan aneh. Ternyata Audrey dan Nick masuk dalam berita menjadi buronan. Nick menjadi tersangka kasus penculikan Maharaja. Dalam video terlihat Nick memegang sebuah pisau, padahal video aslinya ia memegang keju. Nick dan Audrey coba menjelaskan kalau berita itu hanya rekayasa dan mereka bukan pelakunya. Tak lama, Miller datang meminta kopernya dan meminta untuk bertemu di Madeleine pukul 7 malam. Miller kemudian pergi dengan membawa kopernya. Audrey berpikir bagaimana kalau Miller penjahatnya. Namun tiba-tiba mobil yang dikendarai Miller meledak. Datang orang misterius dengan menggunakan motor yang kemudian mengambil koper yang ada di dalam mobil terbakar itu. Baru berjalan beberapa langkah, ada truk menabraknya. Orang yang ada di truk itu kemudian mengambil koper kemudian pergi. Audrey menghafalkan plat nomor truk itu. Melihat Delacroix berada di dalam berita dan mengatakan soal opera, Nick dan Audrey kemudian pergi ke tempat opera. Dengan menyamar, Nick dan Audrey menemui Delacroix untuk meminta bantuan. Audrey meminta tolong untuk melacak plat nomor truk itu. Agar Delacroix bisa membantu tanpa dicurigai oleh atasannya, mereka mempunyai skenario kalau Delacroix dipaksa membantu Nick dan Audrey. Agar lebih meyakinkan, Delacroix benar-benar diikat. Diketahui kalau truk itu parkir di sebuah kastel yang berjalan 80 km. Audrey dan Nick kemudian meminjam mobil Delacroix untuk menuju ke kastil itu. Audrey dan Nick menyelinap untuk masuk ke dalam kastil. Baru menyusun rencana untuk masuk, tiba-tiba datang Countess dan Imani menangkap mereka, lalu mengikatnya. Dan ternyata orang yang mengambil koper itu adalah Imani. Countess hanya mengincar uang yang dibawa Nick, bukan penculik atau yang merekayasa video Nick. Nick dan Audrey memberikan Minami kalau dua penjahat tidak akan berhasil bekerja sama. Tiba-tiba Countess menembak Minami lalu menjatuhkan lilin untuk membakar Nick dan Audrey. Audrey dan Nick panik melihat api mulai membakar barang-barang. Tiba-tiba Inami belum benar-benar mati menembak Countess dan keduanya mati. Melihat api mulai membesar, Nick dan Audrey berusaha mencari jalan keluar. Karena api mengelilingi mereka membuat panik lalu terjatuh. Nick teringat tentang kartu nama yang ada pembersih giginya. Nick meminta Audrey untuk mengambilnya di kantong karena itu bisa memotong selotipnya. Setelah terlepas, mereka coba mencari jalan keluar. Nick mengambil koper dan pistol lalu berusaha menembak jendela. Namun karena bidikan Nick sangat jelek, tidak ada yang mengenai jendela, tapi mengenai benda-benda lainnya. Saat melihat mantel Audrey terbakar, dengan cepat Nick mendorong Audrey memecahkan jendela yang membuat mereka jatuh ke dalam kolam. Nick dan Audrey pergi dari kastil itu menggunakan mobil Lamborghini karena mobil Delacroix tidak bisa digunakan. Lagi-lagi yang mendapat kemudi adalah Audrey. Sedangkan di kantor Interpol, Delacroix memanggil Ulenga, Francisco, Saira, dan Claudette. Mereka lalu berbicara dengan Nick dan Audrey. Claudette dengan marah meminta Audrey dan Nick membalikan Maharaja. Tapi Audrey malah meminta untuk menghubungi penculiknya, meminta untuk membawa Maharaja ke restoran Jules Verne. Mereka semua berkumpul di restoran Jules Verne. Tak lama, Nick dan Audrey datang dengan menggunakan pakaian dan gaya yang keren, seperti detektif profesional.
Audrey menanyai satu persatu. Saat menanyai Seira, ia marah lalu pergi. Setelah itu, ia menjelaskan motif Francisco bila Maharaja tersingkir. Francisco bisa lebih bebas menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai ke-2000 anaknya. Motif Claudette yaitu butuh uang karena mendapat perjanjian pranikah yang ketat dari Dewan. Sedangkan motif Olenga mungkin muak bekerja dengan orang kaya yang menyebalkan, atau butuh uang untuk membeli tangan robot. Setelah semua orang ditanyai, Delacroix bertanya siapa pelakunya. Belum sempat dijawab, tiba-tiba Maharaja keluar dari lift dengan muka panik karena dirinya memakai rompi yang ada bomnya. Maharaja meminta untuk menaruh kopernya di lift. Setelah uangnya dihitung dan pas, penjahat akan mengirimkan pemicu bomnya. Mereka hanya punya waktu kurang dari 1 menit. Saat semua orang panik, Nick dengan tenang mengatakan kalau bom itu tidak akan meledak. Saat waktu semakin habis, Nick malah minum. Sedangkan yang lain berusaha melindungi dan benar. Setelah waktu habis, bom itu tidak meledak. Tak berselang lama, muncul Miller dari keluar bangunan dengan memecahkan kaca. Audrey dan Nick mengira kalau Miller sudah mati. Namun itu hanya pengalian agar tidak dicurigai sebagai tersangka. Agar tidak ada yang tahu, Miller berencana membunuh mereka dengan kembali mengaktifkan bomnya. Tiba-tiba datang perempuan tidak dikenal bernama Susan yang datang ke tempat itu karena berjanji dengan Gary, orang yang dicintainya. Saat Miller teralihkan perhatiannya, Nick mencoba merebut alat pemicunya namun tidak berhasil. Malah Delacroix tertembak. Dengan membawa kopernya, Miller pergi dari tempat itu. Sebelum ditarik ke atas, Audrey menangkapnya sehingga Audrey ikut tertarik. Nick lalu mengejarnya. Sebelum itu Delacroix memberikan senjata kepada Nick. Nick lalu naik lift, sedangkan Susan menolong Delacroix. Delacroix mulai ada rasa suka dengan Susan. Miller menyuruh anak buahnya mencari Nick. Nick berkelahi dengan anak buah Miller, sedangkan Audrey mencoba merebut pemicu bom dari Miller. Di sisi lain, Claudette, Olenga, dan Seira mencoba melepaskan rompi bom Maharaja. Nick bisa mengalahkan 2 orang dan terakhir dikalahkan oleh Francisco yang tiba-tiba datang. Setelah itu Francisco malah pingsan. Nick lalu menyusul ke atas. Dengan menggunakan 2 pistol, Nick menembaki Miller. Walaupun dengan jarak yang dekat, tidak satu pun yang mengenai Miller. Tapi ada yang mengenai pemicu yang membuat bomnya mati, yang membuat Maharaja dan yang lain lega. Saat Miller fokus dengan Nick, Audrey memakai tali pengaman. Dan benar saja, dengan cepat Miller melemparkan Audrey, namun Audrey tetap aman. Miller kemudian membuka kunci pengait tali dan membuat Audrey terjun bebas. Nick bertarung dengan Miller sambil berusaha menyelamatkan Audrey. Saat terhenti, Audrey berayun dan bisa menggapai besi di dekatnya dan melihat sebuah pistol. Saat Nick dalam posisi kalah, ia membuka koper yang ada di dekatnya yang membuat uangnya pada berterbangan. Melihat itu, Miller pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh semua orang. Nick sudah tidak berdaya beberapa kali dipukuli oleh Miller. Tak lama datang Audrey menodongkan pistol ke arah Miller. Sudah dipuji oleh Nick walau tidak pernah meleset, Audrey malah menembak Nick 2 kali. Dan tembakan ketiga ia membidik tali untuk memutuskannya. Audrey mengaitkan tali ke mesin, sedangkan Nick mengaitkan tali kepada Miller. Audrey lalu menyalakan mesin yang membuat Miller tertarik dan jatuh ke arah helikopter yang akan menembaki Maharaja dan yang lainnya. Belum sempat menembaki, Miller jatuh mengenai helikopter itu dan membuatnya jatuh terbakar. Setelah itu banyak polisi datang ke TKP. Semua orang senang melihat semua selamat. Audrey menanyakan soal tangan Sarah yang berdarah, namun Sarah mengatakan kalau itu henna yang luntur. Audrey mencurigai Sarah. Ia membahas saat Sarah datang setelah gajah masuk. Audrey juga mengatakan kalau henna sudah kering tidak akan luntur. Noda yang dilihat oleh Audrey pada pakaian pawang bukan darah, namun henna milik Sarah yang belum sempat kering. Nick mengatakan kalau pelakunya adalah Sarah. Semua terkejut namun Sarah masih coba mengelak. Karena sudah tidak bisa mengelak, Sarah mengambil pistol polisi dan mencoba menembak Maharaja. Olenga dengan cepat melindungi Maharaja yang membuat tangan kanannya tertembak. Setelah itu Sarah dipukul oleh Claudette. Sarah ditangkap oleh polisi, sedangkan Delacroix mulai dekat dengan Susan. Ini yang dinamakan kesempatan dalam kesakitan. Cinta datang tidak tahu tempat. Pagi harinya, Audrey dan Nick menaruh gembok cinta di jembatan Port de Art. Tak berselang lama, datang pilot helikopter membawakan setas besar uang tunai dari Maharaja. Mereka sangat senang dan berterima kasih kepada Maharaja. Setelah itu, Nick dan Audrey berjalan-jalan menggunakan helikopter Maharaja. Namun, pilot helikopter merampok tas mereka dan terjun dari helikopter yang membuat Nick dan Audrey panik. Cerita usai.